Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia, mulia, guru dahsyat Indonesia. Luar biasa. 6.000 lebih guru mendaftar di MGM online mengajar gaya motivator dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua. Semua serentak belajar. Luar biasa. Terima kasih ya. Anda telah mengorbankan waktu, data, pulsa untuk mengikuti materi mengajar gaya motivator ini. Sekali lagi, saya dan Anda adalah manusia surga yang dititipkan di bumi ini untuk berbagi kebahagiaan bagi putra putri didik kita. Banyak yang bertanya, sampai kapan acara ini, grup ini dipertahankan? Insya Allah, tenang saja. Dengan animo yang luar biasa dari Anda, support dari Anda, pertanyaan-pertanyaan hebat dari Anda, kita akan pertahankan grup ini sebagai wahana pembelajaran. Minimalnya di saat anak didik kita belajar di rumah, guru tetap belajar. Salah satunya di grup ini. Jadi jangan tinggalkan grup ini. Karena grup ini gratis, Anda langsung meninggalkan begitu saja. Terus terang saja kami merasa bersalah. Kalau ada 1-2 yang meninggalkan, kadang-kadang kami merasakan, apa ya salah kami? Insya Allah ke depan kita akan belajar tentang guru breaker. Bagaimana Anda menjadi guru kreatif, guru yang menarik, simulasi, game. Jadi nanti saya akan kasih contoh kepada Anda, video-video penampilan kami, dan sekaligus suatu hari nanti kita akan kuliah bareng dengan aplikasi Zoom. Sehingga semua serentak, kurang lebih 500 orang setiap kelas belajar bersama dengan aplikasi ini. Dan kita akan belajar secara langsung, tatap muka, tanya jawab. Dan mudah-mudahan Allah menyehatkan Anda, saya, dan tetap menjadi guru hebat untuk murid-murid yang hebat yang diamanahkan oleh Allah untuk kita. Terima kasih. Saya, Aris Ahmad-Jaya, mewakili tim dari Apko Sugesti Motivatindo, berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Anda untuk membersamai kami dan kami membersamai Anda. Sukses semuanya, tetap di grup ini, tetap belajar bersama. Salam hebat Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, terima kasih atas animo yang luar biasa dari guru-guru hebat Indonesia. Sampai detik ini banyak sekali mengalir pendaftaran kuliah mengajar gaya motivator online ini. Dan mohon maaf, kami memiliki keterbatasan untuk memasukkan semua yang mendaftarkan dalam program ini. Sudah 4.000 kurang lebih yang mengikuti program ini, dari target semula hanya 1.000. Jadi mohon maaf ketika ada sebagian dari para guru yang belum bisa dimasukkan dalam grup, sehingga saya berharap kepada Anda semua bisa berbagi materi-materi yang telah kami sampaikan kepada jaringan Anda, kepada grup-grup yang kebetulan belum bisa untuk mengikuti materi mengajar gaya motivator online secara free ini. Kebahagiaan bagi kami bisa berbagi kepada Anda semua, dan semoga apa yang Anda rasakan bisa menjadikan kualitas-kualitas hebat bagi para guru Indonesia untuk mempraktekkan di hadapan siswa-siswi setelah kondisi Indonesia normal kembali, sehingga pembelajaran bisa dilakukan sebagaimana semula. Bapak dan Ibu yang luar biasa, sebelum saya melanjutkan sesi kedua ini, saya ingin mereview sedikit apa yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, saya ingin dan mengharapkan Anda benar-benar mampu menjadi guru sadar. Karena ada 3 kategori, nyasar,
bayar sadar. Dengan kesadaran penuh, Anda akan menjadi guru yang dicintai, guru yang dirindukan, dan guru yang menginspirasi sekaligus menggerakkan. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda, dan murid-murid Anda memberatkan timbangan kebaikan Anda di akhirat dan insya Allah surga. Karena sekali lagi, guru adalah manusia surga yang dititipkan di dunia. Bapak dan Ibu yang cerdas, setelah 2 langkah MGM kita pelajari di pertemuan pertama kemarin, mengajar gaya motivator, yang pertama, bagaimana Anda menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan. Bagaimana Anda menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda mampu memunculkan titik unggul mereka. Bagaimana Anda mampu menjadi guru yang membangkitkan kualitas hebat mereka. Bagaimana Anda mampu menjadi seorang guru yang benar-benar menghantarkan siswa-siswi Anda menjadi orang-orang hebat. Pada pertemuan berikutnya ini, saya ingin berbagi dengan Anda tentang bagaimana Anda mampu menjadi seorang guru dengan langkah ketiga, keempat, dan kelima. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini, Anda semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang dicintai. Datangnya menginspirasi, pulangnya dirindukan. Datangnya menambah ilmu yang menjadikan murid Anda mencintai Anda, dan kepergian Anda, kepulangan Anda, suatu hari nanti menjadikan murid-murid Anda terinspirasi dari perjalanan bersama dengan Anda. Kita berdoa semoga ujian yang diberikan oleh Allah atas negeri ini segera bisa dilewatkan. Bagi Anda harus benar-benar menjadi duta corona, mampu untuk menasihatkan kepada semua murid Anda agar di rumah, menasihatkan pada jejaring Anda agar tetap di rumah, karena hari ini corona benar-benar berpindah dari kota ke desa dikarenakan banyaknya orang-orang yang mudik pulang kampung tanpa mengikuti saran yang diberikan oleh pemerintah. Jadi saya berharap mudah-mudahan Anda mampu menjadi duta corona, mampu menjadi bagian dari proses-proses hebat untuk menahan laju gerakan corona ini dan akhirnya corona bisa hilang dari negeri ini. Selamat mengikuti program kedua hari ini. Semoga kita mampu mempraktekkan, memahami, dan memberikan kepada banyak orang setelah kita memahaminya. Saya Ersa Majaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang cerdas, semoga apa yang telah kita pelajari di atas mampu membuat cara berpikir Anda menjadi lebih cerdas, lebih kreatif, dan yang terpenting adalah lebih mencintai profesi Anda sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Di atas kita sudah pelajari tentang 2 langkah MGM. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua adalah bagaimana Anda menemukan nilai tambah atau nilai lebih dari siswa-siswi Anda. Dan saatnya saya berbagi tips yang ketiga dari 5 tips MGM, mengajar gaya motivator. Tips yang ketiga ini adalah jadilah pribadi yang unik. Jadilah pribadi yang mampu melakukan sesuatu dengan cara yang istimewa. Jadilah pribadi yang berkesan. Jadilah pribadi yang memiliki nilai beda. Apa titik beda Anda dengan guru-guru yang lainnya? Nah,
Untuk cara yang ketiga ini, Anda perlu memahami, tidak ada otak pintar atau otak bodoh. Yang ada adalah otak yang terlatih. Artinya, tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi yang ada adalah kita harus berlatih. Berlatihlah menjadi pribadi yang unik, yang memiliki titik beda. Ingat, pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda. Pemenang hadir karena melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda inilah yang akan kita pelajari pada tips yang ketiga, mengajar gaya motivator. Seseorang akan tertarik dengan Anda, murid akan tertarik dengan Anda, ketika Anda adalah pribadi yang mampu menampilkan nilai unggul Anda, nilai tambah Anda, nilai lebih Anda, keunikan Anda. Jadi kalau kita tadi mengharapkan anak kita muncul keunikan dan kelebihannya, nilai tambahnya, sekarang saatnya kita sendiri sebagai seorang guru. Apa nilai lebih Anda? Ada seorang guru yang mampu bermain sulap di depan siswa-siswinya, padahal dia adalah guru matematika. Itu unik. Dia belajar sulap dari YouTube tentang bagaimana menghilangkan benda. Saya nanti akan saya praktikkan kepada Anda ya. Saya akan kasih videonya. Bagaimana contoh sulap menghilangkan benda. Oke? Kita akan berikan kepada Anda. Bahkan guru ini berani keluar dari kotak kebiasaan. Ada juga saya melihat di YouTube seorang guru yang mampu untuk memainkan biola padahal dia adalah guru IPA. Jadi sebelum mata pelajaran dimulai, dia mampu memainkan biola, gitar, piano yang dia kuasai. Terus Pak, saya kan tidak punya kelebihan apapun. Anda punya kelebihan. Anda bisa bermain tebak-tebakan. Anda bisa banyak belajar dari YouTube. Contoh nih, ada seorang guru saya lihat di YouTube, cukup kreatif. Jadi ketika ada siswanya lewat di depannya, guru ini bilang, nak, kelewatan. Kenapa Pak? Mundur. Kamu kelewatan. Ayo mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Kenapa Pak? Gantengnya kelewatan. Nah, tertawa murid ini. Karena guru ini bercanda. Kamu gantengnya kelewatan. Maksudnya begitu. Jadi, bagaimana Anda mampu menemukan keunikan Anda sendiri? Anda bisa benar-benar unik ketika Anda membuka diri Anda untuk belajar. Membuka diri Anda untuk belajar. Jangan puas dengan kondisi Anda saat ini. Karena bisa jadi murid-murid Anda jenuh dengan penampilan Anda, jenuh dengan gaya Anda, jenuh dengan cara Anda mengajar. Akhirnya mereka pun jenuh dengan pelajaran yang Anda berikan. Berikutnya, saya akan berikan 3 tips langkah menjadi guru yang unik, menjadi guru yang beda, menjadi guru yang memiliki nilai tambah. Siapkan diri Anda, dengarkan baik-baik, dan praktekanlah 3 langkah untuk menjadi guru yang unik, guru unggul, guru yang berbeda. Selamat menikmati, saya Sama Jaya dari Apko Sugesti Motivatindo untuk Anda. Guru cerdas Indonesia, berikut 3 langkah cerdas menjadikan diri Anda sebagai pribadi yang unik, pribadi yang unggul, pribadi yang punya nilai tambah,
pribadi yang beda. Saya ulang sekali lagi. Pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda. Pemenang hadir karena mampu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Anda tidak perlu berbeda. Anda tetap menjadi seorang guru, namun cara Anda menyampaikan itulah yang membedakan Anda dengan guru yang lain. Pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda. Pemenang hadir karena melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Langkah menjadi pribadi yang unik, menarik, unggul, mengesankan adalah langkah yang pertama. Anda harus kreatif. Anda harus kreatif. Bagaimana cara kreatif? Cara kreatif itu adalah A, T, M. A. Amati orang-orang kreatif. Anda bisa melihatnya dari YouTube, dari training-training, dari buku, atau dari apa yang Anda lihat di sekitar Anda. Amati mereka. Amati bagaimana mereka bisa kreatif. Yang kedua adalah T. Tiru. Tiru proses dari kreativitas mereka. Tapi bukan plagiat. Tiru bagaimana cara mereka bisa kreatif. Anda bisa belajar langsung. Anda bisa bertanya atau Anda bisa mengikuti tutorial yang ditampilkan oleh mereka di YouTube, di Instagram, atau di sosial media lainnya. Setelah Anda mengamati, setelah Anda mampu menirunya, maka agar berbeda, maka Anda melakukan M, yaitu modifikasi. Anda bisa memodifikasi sesuai dengan keilmuan yang Anda punya dan tambahi. Makanya teknik ATM ini sama juga dengan teknik 4T. Saya orang Jawa, saya memiliki teknik 4T. T yang pertama adalah titi. T yang kedua adalah tiru. T yang ketiga adalah tambah-tambahi. Dan T yang terakhir adalah temu. Titi, tiru, tambah-tambahi, temu. Terkadang kita kurang berani untuk kreatif karena takut gagal. Padahal kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak melakukan apapun. Saya akan kasih contoh dari format kreatif pola ATM. ATM. Kalau balonku ada 5, contoh nih contoh. Biasanya adalah balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar, dan seterusnya. Itu adalah asli. Coba ketika saya sedikit saja memakai ATM, amati, tiru, modifikasi, ada lagu yang kedua, lagu Agim. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau hati kian bersih, dan seterusnya. Kita coba modifikasi antara balonku ada 5 dengan lagu Jagalah Hati Agim. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, aku pegang erat-erat. Itu contoh. Contoh yang lain, misalnya, zaman era Anda dan saya pernah mendengar lagu Isabella. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Kita bisa gubah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kreativitas itu bisa Anda lakukan dengan format ATM. Amati,
tiru, modifikasi. Begitu juga dengan keilmuan Anda. Materi ajar apapun yang Anda berikan, maka Anda bisa lakukan dengan banyak kreativitas. Pola-pola dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Anda bisa belajar banyak dari sosial media yang Anda punya, dari YouTube, dari Instagram. Bahkan, ini yang penting. Kesiapan Anda untuk membuka diri akan membuat Anda mudah untuk belajar. Kesiapan Anda untuk menerima akan menjadikan orang lebih suka untuk berbagi dengan Anda. Ingat, dewasa itu pilihan. Tua itu adalah urusan waktu. Artinya, orang yang tua belum tentu dewasa. Tapi orang yang sudah dewasa belum tentu tua. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kedewasaan Anda sangat terkait dengan seberapa besar Anda mau belajar. Seberapa besar Anda mau untuk membuka diri Anda. Menerima banyak hal baru untuk masa kini. Dan bukan untuk masa lalu. Jadi tips yang pertama adalah ATM. Pribadi yang kreatif dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita akan lanjutkan pada tips yang kedua, bagaimana Anda menjadi pribadi yang unik, unggul, dan berkesan. Saya Arsa Majaya, senang berbagi dengan Anda. Guru bahagia, guru sukses, dan guru mulia. Langkah kedua dari 3 langkah cerdas menjadi guru yang unik, guru yang unggul, dan guru yang menarik. Setelah Anda mempelajari langkah yang pertama tadi, yaitu menjadi guru yang kreatif, maka langkah yang kedua adalah Anda harus mampu menjadi guru yang mampu menghibur, penghibur. Menjadi guru yang memiliki jiwa entertain. Menjadi guru yang tidak menjenuhkan. Guru penghibur. Guru yang memiliki jiwa entertainer. Entertain. Bagaimana bisa terjadi? Kalau Anda mau belajar, Anda bisa. Coba Anda mulai bertanya kepada diri Anda. Kalaupun Anda bisa bermain seni, mainkan seni itu di depan mereka. Atau libatkan mereka bersama dengan Anda. Coba bayangkan. Ada seorang guru yang dia tidak mampu bermain gitar. Namun dia tahu ada siswa-siswinya yang bisa main gitar. Pada pas pelajarannya, siswa-siswi itu disuruh membawa gitar oleh dia. Dan 10 menit pertama, siswa-siswi itu maju ke depan, bermain gitar, dan dia bernyanyi. Memang suaranya nggak bagus. Dia bukan penyanyi. Namun cukup menghibur. Dan satu kelas itu ramai bahagia dengan menyanyikan sebuah lagu yang mereka sepakati. Coba bayangkan. Pernah nggak Anda berpikir? Sesungguhnya endorfin, hormon kebahagiaan yang Anda munculkan di awal pelajaran, di tengah pelajaran, atau di akhir pembelajaran, menjadikan murid Anda mudah menerima Anda. Dan berikutnya, menerima apapun pelajaran yang Anda bawa. Kenapa? Anda adalah kurikulum yang sesungguhnya. Anda adalah pembelajaran sesungguhnya. Karena apapun yang Anda bawa akan diterima oleh murid Anda ketika Anda adalah sosok guru yang mampu menjadikan mereka rileks dan bahagia. Pak, saya bisa bermain gitar. Apakah saya boleh bermain gitar sebelum pelajaran dimulai di kelas? Boleh, itu panggung Anda. Coba bayangkan, anak SMP, SMA belajar matematika 3 tahun. Ujiannya 2 jam. Belum lagi ujian nasional dihilangkan. Oke, bukan dihilangkan sih, dimodifikasi. 3 tahun belajar, 2 jam ujiannya. Masa selama 3 tahun
Anda menjadi momok yang menakutkan bagi mereka? Tidak, tentu jangan. Temu alumni nanti mereka akan mengenang Anda karena Anda adalah sosok yang menyenangkan. Ketika Anda mampu stand up comedy, bermainlah stand up comedy. Contoh, Anda mulai maju ke depan dan Anda mulai stand up comedy sebagaimana yang ada di YouTube ataupun di sosial media yang lain. Anda bilang gini, selama saya menjadi guru, saya suka banget melihat perbedaan antara pria dan wanita. Setiap laki-laki sukses, saya selalu melihat ada wanita sukses di belakangnya. Namun setiap wanita sukses, ada laki-laki stres di belakangnya. Nah, itu contoh, bukan kenyataan. Contoh, kalau wanitanya sukses, lelakinya tidak mau proaktif, ya pasti stres. Gitu maksud saya. Anda bisa bermain stand up comedy. Anda juga bisa bermain tebak-tebakan. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, ada tebakan. Siapa yang bisa menjawab? Keren. Coba jawab. Seekor hewan, kepalanya di kepala. Tangannya di kepala. Kakinya juga di kepala. Badannya di kepala. Jantungnya kalau ada pun di kepala. Hewan apakah itu? Nah, setelah mereka mencoba menjawab, Anda punya kuncinya. Apa jawabannya? Kutu kepala. Nah, itu contoh tebak-tebakan. Jadi Anda cari di internet tebak-tebakan gokil atau stand up comedy atau teka-teki lucu atau puisi cinta. Nah, Anda mungkin guru fisika, tapi indah sekali guru fisika sebelum memberikan pelajaran fisika, dia berpuisi tentang cinta. Cinta tak berwarna, tapi berasa. Cinta berasa, tapi tidak nampak. Dan aku adalah seorang guru yang pecinta. Pecinta fisika. Nah, gitu contohnya. Jadi, Bapak dan Ibu guru yang cerdas, sesungguhnya Anda harus mampu memiliki jiwa entertain. Mampu menghibur. Mampu menjadikan murid Anda itu melihat sesuatu yang berbeda dengan Anda. Jangan terlalu tegang. Guru yang tegang dan tidak menyenangkan, saya pastikan pelajarannya pasti tidak menyenangkan. Dan kalau pelajarannya tidak menyenangkan, jam dinding bergerak sedemikian lama, murid Anda jenuh, Anda juga jenuh. Tapi ingat, jangan sepanjang waktu justru main stand up comedy sampai selesai pelajaran. Atau main sulap sampai selesai pelajaran. Pelajarannya malah tidak tercover. Nah, itu nggak boleh. Seimbang. Anda dirindukan karena Anda adalah sosok guru yang mampu menghibur. Anda bisa bermain puisi, Anda bisa bernyanyi. Anda bisa bermain sulap, bahkan pun Anda bisa melibatkan mereka untuk bernyanyi bersama dengan Anda. Bisa melibatkan mereka maju ke depan. Dan yang jelas adalah jangan buat kelas tegang. Karena kelas yang tegang akan menjadikan murid Anda stres. Dan murid yang stres akan menjadikan pelajaran menjenuhkan. Dan pelajaran menjenuhkan akan merusak masa depan. Rusaknya masa depan mereka gara-gara pelajaran yang menjenuhkan oleh guru yang membuat mereka jenuh. Dan Anda jangan sampai menjadi guru zalim karena kehadiran Anda menakutkan, kepergian Anda membuat mereka terbebas dari belenggu ketidaknyamanan. Siap laksanakan? Laksanakan dan kerjakanlah. Mudah-mudahan dengan tips ini Anda akan menemukan, oh iya ya, selama ini saya selalu kaku. Terlalu kaku. Oke, selamat untuk mencoba. Jadilah guru penghibur, tapi positif. Saya Risa Majaya, senang berbagi dengan Anda.
Guru cerdas, sukses, dan bahagia. Saya akan lanjutkan langkah ketiga, bagaimana menjadi seorang guru yang unik, yang unggul, yang khas. Langkah ketiga ini adalah senantiasa perbarui diri Anda. Up to date. Kemampuan Anda untuk mengikuti perkembangan zaman adalah keharusan, adalah kewajiban, adalah kebutuhan. Saat ini adalah zaman teknologi. Anda harus mampu mengikuti era kekinian. Anda harus punya Instagram. Harus. Kalau perlu Anda punya channel YouTube. Anda juga perlu aktif di sosial media. Coba bayangkan. Ketika Anda menyapa murid-murid Anda di Instagram Anda, mengupload gambar-gambar aktivitas Anda dengan mereka di Instagram Anda, di story Anda, tentu mereka akan bahagia. Anda adalah guru kekinian. Apalagi ketika Anda mengucapkan selamat ulang tahun kepada sebagian dari mereka, langsung melalui WA mereka. Atau Anda menampilkan aktivitas keren mereka di kelas di YouTube Anda. Kemudian Anda memberikan komentar tentang aktivitas yang dilakukan bersama dengan Anda, tentu itu adalah sesuatu yang keren. Guru kekinian. Guru yang mampu mengikuti era perkembangan zaman. Jangan sampai di era sekarang Anda masih SMS. Tentu anak murid Anda tidak lagi kenal dengan SMS itu. Era kekinian adalah era di mana bisa jadi Anda membuka diskusi mereka dengan aplikasi yang bisa online bersama. Bisa video call bersama. Jadi, Anda harus mampu dan siap menjadi guru kekinian. Saya akan berikan beberapa contoh guru kekinian. Contoh yang pertama. Ketika Anda memfoto aktivitas dan kreativitas murid-murid Anda, kemudian Anda tampilkan foto itu di Instagram Anda, tanpa harus menyebut nama mereka, nggak ada masalah kalau memang Anda takut nama mereka disalahgunakan. Tapi Anda katakan seperti ini, murid-murid yang keren, bangga menjadi guru mereka. Kalian anak-anak yang hebat. Atau Anda tunjukkan di Facebook Anda, bangga menjadi guru dari murid-murid cerdas dan hebat seperti ini. Setiap hari dan setiap saat saya belajar dari mereka. Terima kasih ya, anak-anak kelas 12 IPS yang keren. Contoh. Kemudian, itu akan menjadi viral di antara mereka. Atau, Anda menjadi paparazi dan mamarazi baik. Paparazi, tahu kan paparazi? Seorang yang mengambil foto diam-diam. Tapi untuk kebaikan. Contoh, ketika mereka sedang berlatih upacara, Anda foto, Anda upload di Instagram Anda atau di Facebook Anda dengan kata-kata calon-calon leader masa depan. Bangga menjadi guru anak-anak ini. Contoh seperti itu. Jadi Anda harus kreatif. Menjadi guru kekinian. Menguasai teknologi. Dan satu hal lagi. Anda ketika di kelas harus memakai teknologi kekinian. Anda harus bisa mengoperasikan laptop, LCD, dengan remote. Bahkan kalau perlu ada instrumen musik yang masuk di jeda ataupun di mata ajar Anda. Untuk ini Anda nanti bisa belajar secara online bersama kami dengan judul Guru Breaker. Guru yang mampu membawa suasana bahagia dengan ice breaking dan kebahagiaan. Alhamdulillah kita sudah belajar 3 tips bagaimana menjadi guru yang unik, yang unggul, dan guru yang khas. Yang pertama tadi apa? Jadilah guru yang kreatif. Mampu mengamati, mampu meniru, dan mampu memodifikasi. Niteni, niru, nambah-nambahi, nemu. Kemudian yang kedua, kita tadi belajar tentang bagaimana menjadi guru yang menghibur. Guru yang mampu memiliki jiwa entertain. Guru yang mampu untuk menjadi inspirasi kebahagiaan karena Anda adalah guru yang bahagia.
Dan yang terakhir, Anda harus mampu menjadi guru yang up to date, guru kekinian, guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi, dengan sosial media, dengan banyak hal yang bisa Anda pelajari, baik lewat YouTube, Instagram, maupun Facebook. Itu minimalnya yang harus Anda kuasai. Insya Allah kita akan belajar kembali, ya. Kita akan belajar kembali, dan mudah-mudahan untuk tahap kuliah ini bisa Anda mengerti. Salam bahagia, salam sukses. Saya Arsa Majaya, bahagia berbagi dengan Anda. Guru Indonesia yang hebat, bahagia, dan mulia. Setelah kita belajar langkah ketiga dari mengajar gaya motivator, yaitu bagaimana Anda menjadi pribadi yang unik, yang unggul, sehingga Anda berkesan dan menginspirasi siswa-siswi didik Anda, maka saatnya saya berbagi rahasia keempat dari mengajar gaya motivator. Rahasia keempat dari MGM ini adalah rahasia berkomunikasi. Komunikasi empati. Yaitu sebuah komunikasi bagaimana Anda bukan sekedar menyusun kata-kata. Sebuah komunikasi bagaimana Anda memiliki seni untuk bisa diterima, untuk bisa dimengerti. Sebuah seni komunikasi yang menjadikan siswa-siswi Anda senang mendengarkan pembelajaran dengan Anda, tertarik untuk mengikuti kata demi kata yang Anda sampaikan, tertarik untuk memahamkan dirinya, memaksa dirinya dengan bahagia untuk membersamai Anda. Jadi sekali lagi, seni komunikasi empati yang akan kita pelajari di langkah keempat mengajar gaya motivator ini adalah seni bagaimana Anda bisa diterima, seni bagaimana Anda bisa dimengerti, dan seni bagaimana Anda bisa dipahami. Selama ini banyak orang yang menganggap berbicara adalah bagaimana kita menyusun kata-kata dan menyampaikan kata-kata itu kepada audiens, yaitu siswa-siswi didik kita. Namun hari ini, saya ingin memberikan kepahaman kepada Anda. Seni komunikasi empati adalah bukan sekedar bagaimana Anda berbicara, namun bagaimana Anda bisa diterima, bagaimana Anda bisa dipahami, bagaimana Anda bisa dimengerti, dan yang terpenting adalah bagaimana Anda menjadi orang yang benar-benar kehadiran Anda adalah kehadiran yang diinginkan. Seni komunikasi empati ini adalah seni komunikasi yang menjadikan Anda menjadi orang yang benar-benar menginspirasi, bukan bagaimana Anda berbicara. Bukan hanya sekedar bagaimana Anda berkata-kata. Tapi seni komunikasi empati adalah seni bagaimana Anda adalah seseorang yang diizinkan. Ini terkait dengan materi yang pertama dulu. Bagaimana Anda menjadi pribadi yang diizinkan. Bagaimana Anda menjadi pribadi yang kehadiran Anda dirindukan. Karena Anda adalah sosok yang mampu mengerti sebelum ingin dimengerti. Anda adalah sosok yang mampu untuk menyadari sebelum ingin dihargai. Hargai, baru Anda akan dihargai. Jadi, untuk langkah keempat dari mengajar gaya motivator ini, langkah keempat ini akan coba saya berikan 3 tips dari komunikasi empati. Selamat mengikuti dan memahami, dan saya berharap sekali lagi apa yang Anda terima hari ini bisa Anda share sebanyak mungkin, Anda bagi sebanyak mungkin kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti program ini. Salam bahagia, sukses, dan mulia.
Saya Sama Jaya, senang membersamai Anda. Bapak dan Ibu guru yang cerdas, berikut saya akan sampaikan 3 langkah cerdas komunikasi empati. Bagaimana Anda bisa diterima, bagaimana Anda bisa dimengerti, dan bagaimana Anda diizinkan untuk membersamai putra-putri didik Anda. Langkah yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti sebelum ingin dimengerti. Mengertilah bahwa siswa-siswi didik Anda terlahir di era yang berbeda dengan kita. Mereka terlahir di era di mana teknologi sudah sedemikian luar biasa melayani mereka. Sedangkan kita terlahir belum ada internet. Sehingga komunikasi yang kita sampaikan di era kita dan era kini tentu berbeda. Mengertilah bahwa siswa-siswi didik kita adalah orang-orang yang belajar cepat. Dan bahkan mereka mampu mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa dari teknologi kekinian yang sekarang ini ada. Karenanya, kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, perlu mempelajari formula dari Profesor Albert Mehrabian, yaitu formula komunikasi 7-38-55. Apa formula itu? Ini keren. Formula 7-38-55 adalah formula yang banyak menolong para guru dan penceramah sehingga mereka diizinkan untuk membersamai orang-orang yang ada di depannya. Formula 7-38-55 adalah formula 7% sesungguhnya komunikasi 7% lewat verbal atau kata-kata, 38% adalah lewat vokal, yaitu intonasi, jeda, dan warna suara. Sedangkan 55% adalah melalui visual, yaitu bagaimana bahasa tubuh yang kita tampakkan di hadapan siswa-siswi didik kita. Karena komunikasi visual ini mendominasi, maka anak murid Anda akan sangat terpengaruh melalui visualisasi yang Anda sampaikan daripada kata-kata yang Anda ungkapkan. Kata-kata yang baik, kata-kata yang semangat, kata-kata yang luar biasa, namun disampaikan dengan ekspresi wajah yang cenderung biasa-biasa saja, cenderung tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka sesungguhnya siswa-siswi didik kita lebih percaya wajah kita daripada kata-kata yang disampaikan oleh mulut kita. Dan ditopang oleh intonasi yang kita ungkapkan. Contoh, ketika seorang guru berkata, "Saya bahagia mengajar kalian." Namun wajahnya menunjukkan wajah kesedihan, wajah yang murung, wajah yang tidak ceria. Maka siswa-siswi didik Anda lebih percaya apa yang disampaikan oleh wajah Anda, bahwa Anda sebenarnya sedih mengajar mereka. Dan saya akan coba berikan contoh bagaimana verbal, vokal, dan visual. Contoh yang pertama, perhatikan baik-baik tentang kata-kata. Anjing kamu makan apa? Itu kata-kata verbal, ya. Anjing kamu makan apa? Sekarang kita belajar di intonasi atau jeda kata. Anjing kamu makan apa? Yang pertama. Anjing, kamu makan apa? Tuh, udah berbeda kan maknanya? Yang pertama tadi, anjing kamu makan apa?
jelas. Anjing, kamu makan apa? Beda rasanya. Anjing kamu makan apa? Nah kan, itu adalah intonasinya. Kalau tadi yang pertama adalah komunikasi verbal kata-kata, anjing kamu makan apa? Oke. Ternyata titik jeda yang kurang tepat itu juga mempengaruhi bagaimana rasa. Anjing, kamu makan apa? Anjing kamu makan apa? Beda. Nah, sedangkan bahasa tubuh itu juga menunjukkan luar biasa. Ketika kita bertanya dengan sebuah intonasi yang meledak, anjing, kamu makan apa? Maaf, ini sekedar contoh. Jangan Anda lihat saya mengumpat Anda. Tentu orang akan marah. Itu, ya. Jadi ternyata 7, 38, 55% ini ternyata luar biasa. Saya akan berikan kepada Anda lebih jelasnya pada slide berikut ini terkait bagaimana komunikasi empati benar-benar bisa Anda praktekkan. Semoga Anda bisa memahami untuk tahap awal ini 7, 38, 55. Kata-kata Anda itu hanya mempengaruhi 7%. Intonasi yang Anda sampaikan mempengaruhi 38%. Sedangkan bahasa tubuh Anda, visualisasi Anda mempengaruhi 55%. Karenanya, selamat Anda memahami ini dan kita akan sampaikan lebih detail pada slide berikut ini tentang pentingnya jeda, intonasi, dan bulat kata. Mudah-mudahan Anda memahaminya. Terima kasih. Sahabat guru yang bijaksana dan mulia, setelah kita mempelajari kekuatan 3V komunikasi, yaitu verbal, vokal, dan visual, maka saatnya saya lebih menekankan tentang bagaimana bahasa vokal dan visual, yaitu bahasa nonverbal. Kalau verbal adalah kekuatan kata-kata saja, namun kekuatan vokal dan visual ini ternyata mendominasi luar biasa 38 dan 55. Saya akan mulai di bagaimana Anda kekuatan vokal. Ketika Anda memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi didik Anda, maka saya berikan rahasia kekuatan vokal. Yang pertama adalah jelas. Yang kedua adalah bulat. Dan yang ketiga adalah berjeda. Jadi sekali lagi, jelas, bulat, berjeda. Tentu akan dirasakan berbeda kalau Anda menyampaikannya adalah dengan pola tadi. Jelas, bulat, berjeda. Contoh sederhana. Ketika saya menyampaikan dengan cara yang tidak bulat dan tidak berjeda, apalagi tidak jelas, contohnya seperti ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab yang baru, yaitu sebuah bab tentang bagaimana kita mampu untuk mengerti pola gravitasi. Gravitasi adalah sebuah ilmu bagaimana kita dan seterusnya. Nah, dengan pola kata-kata seperti itu, maka anak didik kita akan jenuh dan sedemikian capek melihat kita. Mereka benar-benar melihat Anda seperti orang yang ngobrol, tapi tidak punya audiens. Beda halnya ketika Anda berkata seperti ini. Jelas, anak-anak sekalian, bulat. Kita hari ini akan belajar tentang gravitasi. Itu adalah jelas, bulat. Sedangkan berjeda adalah antara kata satu dengan kata berikutnya. Ini benar-benar ada jedanya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu gravitasi. Ada yang sudah tahu apa ilmu gravitasi itu?
Siapa yang tahu? Silakan angkat tangannya. Oh ya, bagus. Amir, menurut kamu apa? Gravitasi adalah titik, titik. Mungkin Amir menjawab. Anda bilang, oke, keren, bagus. Jadi, ilmu gravitasi adalah ilmu tentang, nah, itu adalah jelas, bulat, berjeda. Jelas di sini, vokal Anda benar-benar terlihat, terasa, nyata. Bulat adalah benar-benar utuh. Jadi kalau saya berkata bola, itu benar-benar bola, bukan bola. Nah, itu nggak jelas. Kalau saya berbicara tentang bermain, itu jelas. Jangan sampai kita akan bermain bersama-sama. Itu oke sih, tapi nggak jelas gitu. Berjeda antara satu kata dengan kata berikutnya, itu ada jeda. Itu olah vokal. Sekali lagi, ketika saya berbagi ilmu menjadi seorang motivator, saya pastikan bahwa audiens saya tidak terjenuhkan dengan bahasa yang tidak jelas. Sudah tidak jelas, nggak bulat. Sudah nggak bulat, nggak ada jedanya. Itu luar biasa capek audiens, capek siswa-siswi Anda, karena bukan capek untuk memahami apa yang Anda sampaikan, tapi capek mau mendengarkan Anda, capek memperhatikan Anda, karena yang Anda sampaikan bisa jadi benar-benar nggak jelas. Sahabat guru yang luar biasa, coba bandingkan ketika saya memakai pola jelas, bulat, dan berjeda dengan ketika tidak memakai bahasa jelas, bulat, dan berjeda. Contoh ya. Contoh yang pertama, contoh biasa. Memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu. Namun, memaafkan akan memperindah masa depan. Itu adalah kalimat biasa. Tanpa tekanan, tanpa bulat, tanpa jeda. Coba Anda bandingkan dengan yang kedua. Memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu. Namun, memaafkan akan memperindah masa depan. Coba Anda bedakan. Untuk kalimat yang pertama tadi, mungkin tidak ada penekanan, tidak ada energi. Yang terjadi anak-anak melihat biasa saja. Tapi untuk kalimat yang kedua, karena jelas, bulat, dan berjeda, maka rasanya berbeda. Memaafkan akan merubah masa depan. Kan berbeda. Memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu. Memaafkan akan memperindah masa depan. Jadi Bapak dan Ibu yang luar biasa, itu terkait dengan bagaimana vokal ya yang harus jelas, bulat, berjeda. Kita akan lanjutkan pada slide berikutnya tentang bahasa tubuh, body language. Bagaimana bahasa tubuh mempengaruhi 55% dari bahasa komunikasi empati. Bapak dan Ibu yang cerdas, sekarang kita belajar tentang bahasa tubuh. Mengapa bahasa tubuh ini sangat terkait dengan pola komunikasi empati, kemampuan kita untuk mengerti sebelum ingin dimengerti? Ternyata bahasa tubuh yang Anda tunjukkan akan mempengaruhi frekuensi kebahagiaan atau ketidakbahagiaan dari audiens yang ada di depan Anda. Coba Anda perhatikan baik-baik. Seorang guru yang sebelum masuk ke dalam kelas, dia hadirkan terlebih dahulu kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Maka bahasa tubuhnya tentu akan berbeda manakala dia masuk ke dalam kelas dalam kondisi yang penuh masalah. Karenanya, bebaskanlah masalah Anda terlebih dahulu,
lepaskanlah di ruang kelas Anda karena anak murid Anda tidak layak untuk menerima masalah yang bukan masalahnya. Mulai dengan apa? Yang pertama, bahasa tubuh masuk ke dalam ruang kelas adalah bahasa tubuh senyuman. Tersenyumlah. Anda katakan bahasa Inggrisnya keju tanpa suara. Cheese. Tentu orang melihat Anda tersenyum. Namun, yang lebih dari itu adalah hati Anda pun harus tersenyum. Kenapa? Di depan Anda adalah pemberat timbangan kebaikan Anda di surga. Tersenyumlah. Kemudian bahasa tubuh yang kedua adalah Anda tatap mereka dengan tatapan, bukan tatapan yang menyeramkan tentu saja, tapi tatapan yang penuh senyuman. Kemudian Anda sapa mereka dengan sapaan yang keren yang saya ajarkan di awal. Salam yang jelas, label yang tegas. Anda bisa bilang, mudah-mudahan yang menjawab salam saya mudah memahami materi hari ini dan menjadi anak-anak hebat masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begitu. Anda tersenyum. Kemudian bahasa tubuh Anda adalah bahasa tubuh yang rileks. Berdiri tegak dengan nyaman. Tidak perlu tangan Anda masukkan di saku celana atau sedekap di depan. Itu menunjukkan justru penolakan. Anda senyum. Anda sapa. Anda salam. Kemudian yang terpenting dari bahasa tubuh adalah Anda menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan bersama mereka. Hapuskan kalimat keluhan. Hapuskan kalimat-kalimat yang merendahkan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah pastikan bahwa Anda adalah sosok yang kehadiran Anda adalah membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi murid-murid Anda. Saya akan berikan 3 langkah sederhana bahasa tubuh yang menarik, bahasa tubuh yang memikat, bahasa tubuh yang menyenangkan. Tentu banyak yang bisa Anda pelajari. Ini hanya tips sederhana saja. Yang pertama, tadi saya ulang, tersenyumlah. Yang kedua, tataplah dengan tatapan yang memberikan apresiasi, memberikan kenyamanan. Jangan hanya menatap satu orang, tapi tataplah tatapan yang menyeluruh. Yang ketiga adalah rileks. Anda membawakan dengan rileks, nyaman, bergerak. Tangan Anda bergerak sebagaimana intonasi kata-kata Anda dan mengikuti apa yang Anda bawakan. Kaki Anda pun tidak hanya melangkah di satu titik, tapi Anda bisa menguasai panggung kelas Anda. Dan yang terpenting dari semua itu adalah bahasa ikhlas. Bahasa tubuh yang hebat adalah bahasa ikhlas. Seberapa ikhlas Anda menyampaikan ilmu, seberapa ikhlas Anda menjadi seorang pendidik, seberapa ikhlas Anda membersamai siswa-siswi didik Anda pada hari itu, akan hadir keikhlasan berikutnya. Karena hati yang ikhlas akan bertemu dengan hati yang ikhlas berikutnya. Jadi sekali lagi, dari semua bahasa tubuh yang hebat adalah bahasa tubuh yang ikhlas. Keikhlasan akan membawa kebahagiaan dan kebahagiaan akan mengalirkan frekuensi kebahagiaan berikutnya. Selamat mencoba Bapak dan Ibu yang cerdas. Bagaimana Anda berkomunikasi empati. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti sebelum Anda dimengerti. Kita akan masuk ke kemampuan komunikasi yang kedua pada slide berikut ini. Bapak dan Ibu yang cerdas, setelah kita mempelajari langkah pertama dari komunikasi empati, yaitu bagaimana Anda mampu mengerti sebelum ingin dimengerti, maka komunikasi langkah kedua adalah komunikasi cinta.
Komunikasi cinta adalah sebuah komunikasi bagaimana orang akan merasakan seberapa besar Anda mencintai profesi Anda, seberapa besar Anda punya keinginan untuk mengabdi, seberapa besar Anda punya keinginan untuk berkontribusi. Maka itu yang akan dirasakan dalam komunikasi empati yang kedua, komunikasi cinta. Anda akan benar-benar memberikan sesuatu yang hebat ketika Anda menerima profesi Anda, menerima pilihan hidup Anda, menerima takdir yang telah diberikan oleh Allah untuk Anda. Anda adalah seorang guru, digugu dan ditiru. Anda adalah seorang pendidik yang kehadirannya akan dirindukan, kepergiannya akan menginspirasi. Anda adalah seorang yang terpilih bukan karena kebetulan, tapi karena Anda adalah seorang guru betulan. Anda bukan seorang guru yang nyasar apalagi bayar, namun Anda adalah seorang guru yang sadar. Menyadari sepenuhnya bahwa melalui tangan Anda terlahir generasi-generasi hebat berikutnya. Anda adalah konektor hebat dari masa lalu dengan masa depan. Anda adalah konektor hebat dari kecintaan siswa-siswi didik Anda dengan materi pelajaran yang menjadikan mereka menjadi sesuatu di masa depan. Jadi, komunikasi empati yang kedua adalah komunikasi cinta. Cintailah profesi Anda. Maka murid Anda akan mencintai pelajaran yang Anda sampaikan. Anda adalah kurikulum yang sesungguhnya. Tidak akan pernah ada materi pelajaran yang menyenangkan kalau guru yang menyampaikan adalah guru yang menyebalkan. Tidak akan pernah ada seorang siswa mencintai mata ajar yang disampaikan oleh seorang guru yang tidak mencintai mata ajar yang disampaikan. Dan lebih hebat lagi adalah tidak akan pernah ada seorang murid yang merasakan nyaman ketika guru yang menyampaikan pun adalah guru yang tidak nyaman dengan profesi yang dipilihnya. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi cinta dimulai dari Anda. Renungkan bahwa Anda adalah sosok yang terpilih dan dipilih, sehingga komunikasi yang Anda sampaikan adalah komunikasi rasa, komunikasi frekuensi cinta. Orang-orang hebat adalah orang yang membetulkan tentang visi dan misinya sebelum dia berusaha untuk berbagi apa yang dia rasa. Ketika Anda mencintai guru sebagai bagian dari profesi Anda, mencintai pendidik adalah bagian dari pilihan hidup Anda, maka sesungguhnya bahagia sekali anak-anak yang ada di kelas Anda. Bahagia sekali anak-anak yang berada di bawah didikan Anda. Dan sebaliknya, betapa merana dan tidak bahagia seorang siswa didik yang menemukan guru yang tidak mencintai profesinya. Guru yang senantiasa mengeluh atas pilihan hidupnya. Guru yang senantiasa menyalahkan bahwa dirinya berada di posisi yang tidak tepat. Karenanya, komunikasi cinta dimulai dari rasa penerimaan Anda atas pilihan hidup Anda. Bukan melihat berapa banyak yang Anda terima, tapi Anda akan melihat seberapa besar yang bisa Anda beri. Seberapa besar nilai manfaat Anda. Seberapa besar nilai keikhlasan Anda. Jadi sekali lagi, komunikasi empati yang kedua adalah komunikasi cinta. Cintailah profesi Anda. Cintailah pilihan hidup Anda. Cintailah mata pelajaran yang Anda pilih. Maka secara otomatis Allah akan menghadirkan anak didik, siswa didik yang penuh cinta menerima kehadiran Anda. Sehingga mereka mengizinkan Anda menjadi bagian dari sejarah kehidupan mereka. Mereka mengizinkan Anda membersamai mereka. Bahkan pun ketika mereka sudah lulus, Anda adalah inspirasi yang menggerakkan kehidupan mereka. Jadi ingat sekali lagi, guru 4 tingkatan. Yang pertama adalah guru yang punya kemampuan untuk mengajar. Itu jelas, Anda telah melakukan itu. Yang kedua adalah kemampuan untuk mendidik. Nah, mendidik ini sudah mulai ada rasa cinta di situ. Kemudian menginspirasi, itu lebih lagi karena kemampuan untuk berbagi.
Dan yang terpenting terakhir adalah menggerakkan. Artinya, ada atau tidak adanya Anda, mereka tergerak untuk tetap menjalankan apa yang Anda beri. Karena Anda adalah guru yang penuh cinta dan layak untuk dicintai. Selamat mempraktikkan tips yang kedua ini, dan saya akan berikan tips yang ketiga dari komunikasi empati. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Aris Ahmad-Jaya, sukses, bahagia, mulia untuk guru hebat Indonesia, yaitu Anda. Guru Indonesia, guru bahagia, dan guru yang mulia. Setelah kita mempelajari langkah pertama dan kedua dari komunikasi empati, yang pertama adalah bagaimana Anda mengerti sebelum ingin dimengerti, dan yang kedua adalah bagaimana Anda memiliki komunikasi cinta, mencintai profesi Anda sebelum Anda berbagi cinta berikutnya. Dan yang ketiga adalah komunikasi empati spiritual. Sesungguhnya, kehidupan kita sedemikian terbatas. Pahami sepenuhnya, apa yang Anda berikan hari ini adalah investasi jangka pendek dan jangka panjang Anda. Jangka pendek adalah menghantarkan putra-putri didik kita mendapatkan impian-impian mereka. Memiliki karakter-karakter hebat untuk membangun negeri ini, untuk bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, yang terpenting adalah ini adalah untuk investasi masa depan Anda. Investasi kehidupan setelah kematian kita. Karena kita masuk dalam komunikasi spiritual, maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa yang kita sampaikan adalah proposal masa depan kita dan masa depan anak didik kita. Jadi bagi guru yang suka marah-marah dan emosi di kelas, segera tobat. Karena apa yang Anda sampaikan menjadikan murid Anda benci dengan pelajaran Anda, dan berikutnya dia membenci ilmu yang Anda sampaikan. Kalau dia hanya membenci kita sebagai sosok manusia, mungkin sebatas itu, yaitu sosok individu. Tapi kalau gara-gara kita menyampaikan ilmu, karena anak didik kita tidak suka dengan kita dan akhirnya membenci ilmu itu, maka tentu ini akan menjadi catatan besar bagi kehidupan dia di masa depan. Komunikasi spiritual. Saya ingin bercerita tentang bagaimana perjalanan saya menjadi seorang motivator. Bapak dan Ibu perlu paham, saya seorang dokter hewan. Anda pasti kaget. Saya juga kaget awalnya. Kenapa dokter hewan menjadi motivator? Ceritanya seperti ini. Mungkin di antara yang mendengar ini ada guru saya. Pada tahun 90-91, ajaran itu, saya masuk ke sebuah pesantren di Assalam Solo, Takhasusiyah. Saat itu, dipilihlah orang-orang yang harus mewakili santri untuk berpidato, berceramah 3 bahasa. Dan seorang ustadz, kalau kita memanggilnya guru, kalau saya waktu itu manggilnya ustadz, harus memilih 3 santri yang mewakili bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Arab. Tentu ustadz ini harus memilih orang yang tepat. Dan memang ketika kami dikumpulkan di lapangan, seorang ustadz, namanya Ustadz Edi Suprapto, saat ini beliau di Assalam Solo, menjadi seorang kepala sekolah di MTS di sana. Mudah-mudahan Allah memberkainya. Beliau memilih yang bahasa Inggris, tentu anak yang pintar dan cerdas bahasa Inggris. Dipilihlah sahabat saya bernama Handono Abror. Handono adalah seorang anak yang memang cerdas. Dia mampu bahasa Inggris bagus, dan hari ini pun dia sudah menyelesaikan profesi
dokternya sebagai seorang dokter spesialis. Luar biasa. Kemudian beliau memilih bahasa Indonesia. Yang dipilih tentu seorang yang memang keren. Mampu untuk berbahasa yang baik, mampu menghadirkan entertain atau kelucuan di dalam bahasa pidatonya, dan terpilihlah seorang yang luar biasa bernama Nanang. Semua teman tepuk tangan. Ketika Handono dipilih, semua tepuk tangan. Luar biasa, ketika Nanang dipilih pun semua tepuk tangan. Namun uniknya, untuk bahasa Arab, ternyata yang dipilih bukanlah yang terbaik. Saya tahu, banyak yang terbaik di sana. Ada sahabat saya, Khuzaifah. Ada sahabat saya, Kadarusman. Ada sahabat saya yang mungkin sudah lulusan dari pesantren-pesantren. Namun anehnya, Ustadz Edi ini justru memilih saya. Memilih seorang Aris Ahmad Jaya. Yang notabene bahasa Arabnya pun sama rata dengan yang lainnya. Tentu hal ini membuat kaget sebagian teman saya. Ya, bagaimana mereka memandang saya? Seorang yang biasa sebagaimana mereka terpilih bahasa Arab. Mereka kaget, saya juga kaget. Namun, pada malam hari, di saat teman-teman saya sedang istirahat, Ustadz Edi ini memanggil saya. Beliau tentu saja memberikan coach kepada saya. Aris, kenapa saya memilihmu? Saya tentu saja tidak tahu. Ustadz Edi berkata, saya memilihmu karena saya ingin bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang bisa dipelajari dan bisa ditampilkan oleh siapapun. Karena saya adalah guru bahasa Arab, saya akan ajari kamu bagaimana caranya pidato bahasa Arab yang baik dan benar. Tentu yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia harus dipilih orang yang memang sudah mampu karena memang mereka sudah punya kemampuan itu. Namun untuk bahasa Arab, saya ingin tunjukkan bahwa bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang bisa dipelajari dan mampu untuk ditampilkan dengan cara belajar yang baik. Akhirnya, Ustadz Edi membimbing saya dengan selembar kertas di situ ada teksnya yang harus saya pahami, yang harus saya pelajari, dan hari yang ditampilkan pun hadir. Semua tepuk tangan dengan penampilan Handono yang luar biasa. Semuanya pun bahagia dan bangga dengan penampilan Nanang yang keren dan menggocok perut luar biasa. Dan disitulah saya merasa betapa momentum itu mahal. Kesempatan itu mahal. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu yang cerdas, di pelajaran yang pertama yang saya sampaikan kepada Anda, yang paling hebat dalam hidup bukanlah kemampuan, tapi momentum atau kesempatan yang diberikan oleh guru kita, oleh pembimbing kita, atas panggung yang bisa kita jadikan momentum. Karenanya, guru harus menciptakan panggung untuk murid ataupun siswa-siswinya. Dan saat itulah, saya tampil tentu dengan berdebar, tentu dengan deg-degan, dan tentu nervous. Sampai hari ini saya masih hafal teksnya. Arafna wa fahimna anna fi zamanil an kathiran nas yatahallaqa subani bi ahlaqi syai'ah kasyurbil khamr wala bil maisir kazina fabidalik atastatiu atataqaddamal ummah idza yatahallaqa suban bi ahlaqi syai'ah kalla summa kalla. Coba bayangkan, tahun 91 saya mengatakan kalimat ini. Dan hari ini, 2020, saya masih ingat. Tentu hal itu bukan karena saya adalah hebat. Tapi karena saya diberikan momentum dan kesempatan. Ingat, momentum dan kesempatan ini akan mengalir pada momentum-momentum berikutnya. Komunikasi spiritual adalah komunikasi empati yang paling tinggi. Apa yang Anda kerjakan tidak hanya berefek pada hari ini, tapi akan berefek pada puluhan tahun ke depan, bahkan pun ketika Anda sudah meninggal. Terima kasih Ustadz Edi, sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan saya. Dan begitu pun ketika saya memainkan entertain, mampu bermain sulap, itu pun atas peran Ustadz saya, Ustadz Lolon Sumarlan. Terima kasih Ustadz Lolon yang mengajarkan beberapa sulap waktu itu. Dan akhirnya saya tertarik, ternyata kehidupan itu adalah ketika seseorang memberikan dengan ikhlas, dengan bahagia, itu akan berefek pada jangka panjang murid-muridnya. Insya Allah saya akan berbagi beberapa teknik sulap kepada Anda pada grup ini secara visual.
Dan mudah-mudahan Anda benar-benar memahami komunikasi spiritual adalah komunikasi dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, memberi tanpa harus meminta, dan Allah akan memberikan lebih dengan caranya. Selamat mempraktekkan komunikasi empati. Yang ketiga, yaitu komunikasi spiritual. Anda tidak akan pernah rugi karena Allah yang maha memberi. Anda tidak akan pernah kecewa karena Allah akan senantiasa membersamai Anda dengan penuh cinta. Selamat mempraktekkan komunikasi empati. 1. Mengerti sehingga Anda bisa dimengerti. 2. Bagaimana Anda mampu menjadi sosok yang benar-benar dicintai dengan Anda memiliki komunikasi cinta. Dan yang ketiga adalah komunikasi spiritual. Sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan masuk ke langkah terakhir dari mengajar gaya motivator, yaitu langkah kelima dari MGM. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mempelajari 4 langkah dari MGM, mengajar gaya motivator, maka saatnya saya berbagi kepada Anda langkah terakhir, langkah kelima. Kita akan coba ulas sekali lagi 4 langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah bagaimana Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Menjadi pribadi yang menarik, sehingga Anda bisa diterima. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah bagaimana Anda mampu menemukan keunggulan dan nilai tambah siswa-siswi Anda. Itu langkah yang kedua. Sehingga Anda menjadi konektor hebat bagi kehebatan murid-murid Anda. Langkah yang ketiga adalah bagaimana Anda menemukan keunggulan Anda, keunikan Anda, nilai tambah Anda, menampilkan kreativitas Anda, menampilkan jiwa Anda yang penuh dengan entertain, mampu menghibur, ya, mampu menyenangkan. Tentu ini terkait juga dengan langkah yang pertama tadi. Kemudian yang keempat adalah kemampuan Anda untuk mengerti, berkomunikasi yang penuh dengan empati, sehingga Anda belajar bagaimana komunikasi yang baik, benar, tapi juga menyenangkan. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah rayakanlah prosesnya. Rayakanlah titik-titik perjalanan Anda bersama dengan siswa-siswi didik Anda. Karena sebagian sekolah hanya merayakan di ujung akhir, namun lupa atas proses perjalanan yang seharusnya dirayakan. Saya sangat menghargai guru yang mampu memberikan penghargaan atas proses-proses momentum perjalanan hebat pembelajaran. Tidak harus menunggu kenaikan kelas atau kelulusan. Sebagaimana yang saya ajarkan kepada Anda, tangkap basah kebaikan, tempa besi selagi panas. Ini sangat relevan dengan yang kelima ini. Coba bayangkan, orang Indonesia adalah orang baik. Cuma berdasarkan pengamatan kami, orang Indonesia kebaikannya sering telat. Mau contoh? Betapa banyak karangan bunga yang diberikan pada orang yang sudah meninggal. Berapa ratus meter karangan bunga berjajar mengungkapkan turut berduka cita, selamat jalan dan seterusnya. Namun ketika seseorang yang meninggal itu masih hidup, tidak ada satupun yang memberikan bunga setangkai pun pada dia. Coba bayangkan.
ketika dia masih hidup dan kita hadir silaturahim, mengucapkan terima kasih, saya memberikan 1 pot bunga mawar, melati, ataupun bunga apapun, tentu akan terasakan oleh seseorang itu daripada 1 ton melati yang kita hamparkan di atas pusaranya. Tentu tidak lagi bermakna. Jadi sahabatku sekalian, rayakanlah perjalanan kebahagiaan Anda. Bahagiakanlah perjalanan pembelajaran Anda. Kesan bukan terjadi di ujung akhir waktu wisuda. Karena jarang sekali temu alumni yang diceritakan adalah proses wisuda. Namun temu alumni yang diceritakan adalah proses pembelajaran, kelucuan-kelucuan, remedial yang dijalankan, hukuman yang harus dijalani, bolosnya mereka, dan seterusnya. Karenanya, saya akan berikan 3 langkah cerdas bagaimana merayakan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Sehingga dari hari ke hari adalah kesan yang layak untuk dikenang. Ingat, kenangan indah bukan di ujung akhir. Namun kenangan indah adalah di perjalanan menuju ujung akhir. Jadi, hargailah proses dan bukan sekedar hasil kesimpulan dari proses. Karena saya pernah mendengar sebuah kalimat yang luar biasa. Sesungguhnya hasil tidak pernah mengkhianati proses. Dan proses tidak mengkhianati hasil. Karenanya, alangkah indahnya kalau proses ini perlu dinikmati dan dirayakan bersama-sama. Selamat untuk menikmati 3 langkah bagaimana merayakan kebahagiaan sepanjang titik-titik perjalanan pembelajaran sampai wisuda. Mudah-mudahan Anda terinspirasi dari tips 3 langkah yang akan saya sampaikan kepada Anda. Saya Reza Majaya, senang membersamai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat Nusantara. Alhamdulillah, kita baru saja belajar tentang 5 strategi mengajar gaya motivator. 5 strategi ini sudah selayaknya Anda putar berulang dan bisa Anda ambil nilai-nilai yang bermanfaat yang sekiranya bisa Anda praktekkan di hadapan siswa-siswi Anda suatu hari nanti, manakala kita sudah kembali membersamai mereka. Insya Allah, dalam waktu ke depan, saya akan berbagi tip dan triks, pola-pola, metode, serta motivasi kepada Anda semua melalui grup ini. Diharapkan grup ini menjadi sebuah pola silaturahmi Anda dan kami selama liburan ini berlangsung. Selama belajar di rumah berlangsung. Diharapkan Anda tetap belajar dan insya Allah kami senantiasa membersamai Anda semua. Dan kami akan mencoba memberikan secara lebih efektif dengan suara atau voicemail saya yang memungkinkan Anda bisa belajar dan terus belajar. Dan insya Allah kami akan hadirkan dosen-dosen tamu dan guru-guru tamu untuk Anda semua. Sehingga memungkinkan Anda bisa belajar dengan banyak motivator serta banyak guru yang memungkinkan keilmuan kita akan bertambah. Senang membersamai Anda. 5 tips dan trik tadi adalah 5 tips sederhana yang memungkinkan Anda bisa kembangkan, Anda ambil, Anda bagikan, dan insya Allah tidak ada hak paten pada slide dan video yang saya berikan kepada Anda. Bagi Anda yang belum masuk ke dalam Instagram saya, @arisamajaya, segera Anda follow Instagram tersebut, sehingga banyak film motivasi yang ada di sana. Dan mudah-mudahan Anda dan semua guru yang lebih dari 4.000 guru dari seluruh Indonesia yang tergabung lebih dari 15 grup di grup kuliah online ini, mudah-mudahan bisa benar-benar mendapatkan nilai manfaat. Saya Arisa Majaya dan tim dari Apko Sugesti Motivatindo
mengucapkan selamat belajar, selamat senantiasa menjadi guru hebat, guru sadar, guru yang menginspirasi, dan guru yang menggerakkan. Tetap di grup ini, dan mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak pembelajaran dari grup, karena setiap hari akan kami kirimkan film motivasi, audio motivasi, serta kalimat-kalimat motivasi, serta slide-slide motivasi yang memungkinkan Anda bisa pelajari dan Anda bagi dengan banyak guru di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.